Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Jahuri, berasal dari kota Jepara. Saya ingin bercerita tentang istri saya. Istri saya yang bernama Ibu Siswati itu tahun 2018 pernah mengalami sakit diabetes. Yang awalnya itu bukan penyakit diabetes, awalnya itu gondokan yang timbul pembengkakan di leher karena diobati tradisional seperti parem ataupun dibobokin apa segala macam. Itu sudah informasi dari semua orang, sudah saya lakukan, tapi ternyata pembengkakan di leher istri saya itu tidak kunjung kempes gitu kan. Akhirnya 20 hari mengalami seperti itu, bengkak yang tidak kempes-kempes. Akhirnya istri saya tidak sadarkan diri. Menurut pemeriksaan dari laboratorium, informasi dari dokter, istri saya ada semacam infeksi yang ada di pembengkakan di dalam lehernya itu. Ternyata gula darahnya sangat tinggi, hampir 450 lebih. Maka dianjurkan sama dokter, mau tidak mau istri saya harus dioperasi. Di sana diterima istri saya di UGD. Itu istri saya masih tidak ada sadarkan diri dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Itu istri saya tidak sadarkan diri. Jadi sebenarnya sel tubuh, organ tubuh istri saya sudah nggak mau menerima karena sudah menjadi keasaman saking tingginya gula diabetes istri saya. Nah, saya diinformasikan sama dokter bisa ditanganin asalkan istri saya boleh dimasukin satu obat yang harus dimasukkan lewat infus. Syaratnya saya harus tanda tangan. Saya balik tanya ke dokter, kenapa harus saya tanda tangan dok? Itu kan. Kata dokter, biasanya Pak Ahmad, kalau pasien yang mengalami penyakit seperti ibu, gula darahnya sampai keasaman kayak gini, itu kan. Kalau saya tanganin pakai obat ini, nanti reaksi obat ini ibu akan menggigil dan akan panas sangat tinggi. Dan habis itu akan keluar bercak-bercak merah seperti cacar. Nah, itu kalau Bapak setuju kita lakukan, kalau Bapak tidak setuju kita tangani pakai obat yang lain, tapi yang dosisnya di bawah obat ini. Nah, kalau kita tangani pakai obat yang di dosisnya di bawah ini, kemungkinan darah keasaman di dalam tubuh ibu itu normalnya akan lama. Saya putuskan, oke dok, saya tanda tangan. Mohon doanya, nawaitu bismillah, mudah-mudahan ini yang terbaik untuk istri saya. Alhamdulillah istri saya waktu itu jam 5 sadar. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore istri saya baru sadar. Akhirnya dapat kamar, ruang ICU 9 hari mau diambil tindakan operasi yang bengkak di leher istri saya itu, dokter bedahnya tidak berani. Karena gula darahnya masih di atas 200, mencapai 300. Habis pulang dari rumah sakit, karena gula darah istri saya itu tinggi, maka saya disarankan sama dokter untuk suntik insulin. Ini adalah suntik insulin ya, yang selama ini dipakai istri saya sendiri yang menjadi dokter pribadi. Saya sendiri yang menyuntik itu 4 kali sehari. Belum istri saya meminum obat-obat diabetes yang dianjurkan dari rumah sakit. Tapi 2 bulan berturut-turut seperti itu, ya mungkin Allah belum ngasih jalan ya. Istri saya tetap belum mengalami perubahan fisiknya yang kami harapkan. Makin drop, dan waktu itu mungkin boleh dikatakan kalau orang Jawa bilang itu ya, tinggal kulit sama tulang. Walhasil singkat cerita, 2 bulan full itu, saya kedatangan saudara saya yang bernama Pak Edi Yatman. Memperkenalkan saya, nengok istri saya sambil membawa nutrisi herbal. Nutrisi herbal itu yang bernama, ini saya tunjukkan kepada teman-teman dan saudara-saudaraku, adalah nutrisi Algagul namanya. Ya. Algagul itu kata teman saya yang jenguk sambil bawa ini, untuk merekonstruksi lambung manusia yang bermasalah. Saya yang kedua adalah Algati. Algati itu fungsinya untuk mendetoksi kotoran-kotoran yang ada di sel tubuh manusia seperti racun, logam berat, dan radikal bebas. Alhamdulillah, saya disarankan sama teman saya yang bernama Pak Edi Yatman itu, istri saya suruh ngerawat pakai nutrisi herbal ini 3 bulan kontinu. Sekitar kalau tidak salah habis Algagul itu 5 kotak, habis Algati 5 kotak. Tapi baru dapat 1 pasang, Algagul 1 kotak, Algati 1 kotak, istri saya sudah mengalami perubahan fisik yang sangat luar biasa.
Saya musyawarah sama istri, yuk nawaitu bismillah, kita doa sama Allah. Tensi insulinnya kita kurangi, Bu. Pagi sama malam aja. Bulan ketiga saya konsultasi sama istri lagi, Bu. Kalau gitu insulin kita coba 1 kali. Dan obat diabetes Ibu tinggal coba. Kalau memang Ibu merasa nyaman, kenapa kita harus ketergantungan obat yang ada berkimianya itu kan? Kenapa kita harus tidak beralih ke yang alami aja yang sekarang direfleksikan sama Pak Edi Yatman ini kan? Saya putuskan 4 bulan kemudian insulin saya tidak, obat diabetes tidak, dan alhamdulillah ini bukan cerita fata morgana ataupun ilustrasi ataupun merayu supaya teman-teman itu jatuh cinta sama alga, sama sekali enggak. Ini lillah, ini kejujuran yang saya pegang. Istri saya sekarang sudah bebas dari diabetes. Itu hebatnya kehendak Allah melalui Al-Ghakul dan Al-Ghati ini. Nama saya Ibu Siswati, istri dari Bapak Haji Ahmad Jahuri. Saya pernah mengalami penyakit diabetes yang sangat parah, dan alhamdulillah apa yang diceritakan suami saya itu betul adanya. Saya sempat dirawat di rumah sakit, dan alhamdulillah setelah saya mengenal produk Al-Ghakul dan Al-Ghati ini, alhamdulillah nutrisi saya pulih kembali seperti sedia kala, dan alhamdulillah sekarang saya sudah beraktivitas seperti semula, sehat. Mudah-mudahan cerita singkat ini tentang dunia kesehatan ini mudah-mudahan memotivasi saudara-saudara kita yang sekarang mungkin baru diuji sama Allah. Cobalah menggunakan Al-Ghakul dan Al-Ghati, diiringi dengan keyakinan dan doa yang kuat. Kalau Allah berkehendak, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau Allah berkehendak. Udah itu aja yang mungkin dapat saya informasikan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih